Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah, pertama kali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini atas nama pengurus masjid sekaligus panitia Ramadan, sekaligus juga unit pengumpul zakat atau UPZ Masjid Al-Barakah, memberikan beberapa informasi berkaitan dengan pembayaran zakat fitrah dan zakat mal. Ada dua zakat yang merupakan kewajiban kita. Zakat ini adalah untuk membersihkan harta. Zakat mal membersihkan harta, zakat nafs, zakat jiwa yaitu zakat fitrah membersihkan jiwa kita. Siapa yang punya kewajiban punya zakat? Yang untuk zakat mal tentu adalah orang yang memiliki harta berdasarkan sesuai dengan ukuran atau takarannya atau nisabnya dan waktunya atau haulnya. Haul itu adalah 1 tahun, nisabnya nanti akan sesuai dengan zakatnya. Yang umum hari ini adalah kira-kira 90 gram nilai emas. Nanti bisa dikonsultasikan dengan panitia apakah kita sudah termasuk orang yang wajib zakatnya. Kemudian yang kedua, yang kewajiban bagi setiap muslim, yaitu setiap jiwa muslim. Saya sebut jiwa, artinya begitu dia lahir atau masih dalam keadaan sekarat, gitu ya, itu dia masih punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Jadi umpamanya tiba-tiba besok menjelang sholat Idul Fitri, jam 6 lahir seorang bayi, maka bayi yang lahir ini dia wajib dibayar zakat fitrahnya karena dia lahir sebelum sholat Idul Fitri. Atau mungkin juga, mohon maaf, Anda yang sekarang sudah koma sampai menjelang Idul Fitri dia masih belum dinyatakan meninggal, maka dia juga wajib membayar zakat fitrahnya. Tentu dengan sesuai dengan kemampuannya. Kalau orang yang sedang koma tidak bisa, keluarganya membayarkan zakat fitrahnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, untuk tahun ini kita memiliki keterbatasan. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Sebetulnya kemarin sudah kita sampaikan informasi meskipun barangkali belum tersosialisasikan dengan baik bahwa zakat fitrah itu sudah kita buka sebetulnya penerimaan dan penyalurannya mulai 1 Ramadan. Namun karena barangkali kita masih terbiasa membayar zakat pada akhir-akhir Ramadan, oleh karena itu jamaah Al-Barakah kami himbau untuk segera membayar zakat fitrahnya. Ini sudah dimulai di Al-Barakah, mulai dari pada asar sampai menjelang maghrib. Nah, kalau nanti akumulasi penerimaan zakat fitrah 1, 2, 3 hari ini memang sudah layak untuk kita diskusikan, akan segera kita diskusikan karena kita melihat ada sebagian jamaah keluarga saudara kita yang sudah membutuhkan. Oleh karena itu monggo segera ke Al-Barakah untuk bayar zakat fitrah. Untuk takarannya kita menganjurkan sebaiknya supaya panitia enak, panjenengan juga enak, belilah beras 2,5 kilo untuk 1 jiwa. Namun karena panitia masih memberikan kelonggaran, mungkin panjenengan repot membelinya, maka panitia juga memberi ruang untuk melaksanakan amanah di panjenengan memberikan uang, kemudian nanti akan dibelikan beras oleh panitia. Nah, tentu dengan senilai seharga beras yang setiap hari Bapak Ibu dahar. Oleh karena itu monggo, yang lebih afdal adalah Bapak Ibu yang tahu kualitas beras yang dimakan seperti apa, maka belikan beras itu dalam harga sesuai dengan kebiasaannya, diantar ke Al-Barakah, kemudian diserahkan untuk membayar zakat fitrah. Jangan lupa membaca niatnya. Niatnya seperti apa? Niatkan, saya niat membayar zakat untuk diri saya, atau mungkin untuk si fulan, atau mungkin untuk saya berkeluarga beserta keluarga sekian jiwa, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak nanti hafal akan dibimbing oleh panitia penerima.
karena ini penting. Jangan hanya letakkan duit, jul pulang. Ini ibadah. Ya, ini ibadah karena menyangkut rukun ibadah harus niat. Niat itu penting. Nah, niat ada akad juga. Jadi jangan cuma diniatkan toh diletakkan di sana nanti juga enggak sah. Ya, jadi ada akadnya dan insya Allah nanti akan didoakan oleh panitia. Doanya barangkali perlu kalau nanti bahasa Arab panjenengan tidak mengerti, kira-kira artinya begini. Ajarakallahu bima a'taita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran terhadap apa yang Anda setorkan, Anda yang serahkan kepada amil. Kemudian wa barakallaha bima abqaita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan harta yang masih kita kelola, yang Anda kelola. Nah, ini dua-duanya didoakan. Yang diserahkan di sini mudah-mudahan dapat ganjaran, yang masih tinggal tersisa mudah-mudahan berkah. Ini doanya kalau bayar zakat. Oleh karena itu monggo para jamaah segera membayar zakat fitrah di Al Barokah, dan insya Allah akan kita salurkan kepada yang berhak. Nah, siapa yang wajib? Semua jiwa yang masih mampu makan untuk bekal satu hari. Jadi zakat fitrah itu selama dia masih punya bekal untuk makan nanti sampai sorenya, dia masih kewajiban bayar zakat fitrah. Tapi kalau sudah nggak ada yang mau dimakan ya apa yang mau diberi gitu ya. Nah, tapi insya Allah di Al Barokah saya kira masih ada. Insya Allah kalau kita pentingkan insya Allah akan membayar. Kemudian tambahan sedikit kaitan dengan fidyah. Ini adalah kewajiban bagi seorang muslim yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa secara permanen. Nah, jadi orang-orang tua kita yang sudah sepuh, yang tidak ada kemungkinan lagi akan semakin kuat, maka diberikan dispensasi membayar fidyah. Jadi ini fidyah bukan pilihan. Ya, jadi ada informasi kemarin bahwa sebaiknya kalau supaya punya dampak sosial bayar fidyah, bukan. Ini fidyah adalah karena keterbatasan. Jadi kalau memang tidak sanggup puasa, betul-betul tidak sanggup puasa, maka bayar fidyah. Jadi fidyah ini nilainya di Al Barokah 6.000 kalau berupa uang, kalau beras ya 6 on. Karena untuk makan diperhitungkan makan satu orang satu hari itu 6 on bahan pokok. Kemudian fidyah juga dikenakan kepada ibu hamil dan menyusui. Kalau tidak puasanya ibu hamil dan menyusui itu karena khawatir tentang kesehatan janinnya atau bayi yang dikandung. Janin yang dikandung atau bayi yang sedang disusui. Nah, dia punya dua kewajiban. Kalau dia tidak puasa karena khawatir nanti anaknya sakit, sedang disusui atau janinnya terganggu pertumbuhannya, maka dia punya dua kewajiban. Mengganti puasa dengan membayar fidyah. Nah, tapi kalau hanya dia mengatakan tidak kuat saja, bukan karena khawatir bayinya atau janinnya, maka cukup diganti dengan puasa pada waktu yang lain. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu yang ingin bayar fidyah, bayar zakat fitrah, zakat mal sudah diserahkan, nanti insya Allah akan kita distribusikan. Dan insya Allah tahun ini akan kita fokuskan, kita utamakan kepada masyarakat di sekitar Masjid Al Barokah. Walaupun tentu kita juga tidak menutup diri, akan juga sedikit akan kita berikan keluar karena ini sebagai wujud empati kita. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat di beberapa daerah yang minus, ya lebih susah daripada kita. Kita masih mending, masih lumayan dibantu. Masih ada daerah-daerah yang lebih susah dari kita. Jadi tetap akan kita berikan, kita salurkan kepada saudara kita yang membutuhkan secara selektif. Tapi insya Allah kita akan fokuskan lebih banyak di wilayah sekitar Jamaah Al Barokah. Selamat membayar zakat fitrah, zakat mal dan fidyah. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan segera mendapatkan ganti yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih Bapak Ibu rawat kelola mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada keluarga dan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.